Bab 535. Membinasakan Sekte Pedang. Di lapangan, Louis Ye hanya memandang Mileye seperti itu. Mileye tampak tenang dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Louis Ye bertanya, "Mileye, apakah kamu benar-benar bersedia menyerahkan harta itu?" Mileye tersenyum dan berkata, "Aku tidak berdamai, tapi apa yang bisa aku lakukan? Sekarang, kalau aku memiliki harta itu, hanya akan mati, bukan?" Louis Ye berbisik, "Kamu bisa melihatnya dengan jelas." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak meminta apa-apa lagi, aku hanya ingin membunuh Sekte Pedang." Setelah hening sejenak, Louis Ye berkata, "Kita bisa bekerja sama." Mileye hendak berbicara ketika Louis Ye berkata lagi, "Namun, sebaiknya kamu tidak mempermainkanku." Mileye berkata, "Yang mulia, jangan khawatir, selama kamu tidak bermain trik, aku, Mileye, tidak akan pernah bermain trik." Louis Ye memandang Mileye, "Kamu bilang kerjasama macam apa?" Mileye memandang kota Senwu, "Sekarang, kita ambil inisiatif dan bantai Sekte Pedang dengan kejutan." Louis Ye berbisik, "Bukankah lebih baik membiarkan mereka saling membunuh sekarang?" Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu melihat para master alam Taoisme bertarung?" Louis Ye sedikit mengernyit. Mileye berkata lagi, "Di kota Senwu, hanya junior Sekte Pedang dan lembaga seni bela diri yang bertarung, para master tingkat alam Taoisme mereka tidak bergerak sama sekali. Ini aneh bukan?" Louis Ye memandang Mileye, "Jelaskan langsung." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, coba pikirkanlah, Sekte Pedang ini telah mendapatkan harta itu, mengapa mereka menyatakan perang terhadap lembaga seni bela diri?" Mata Louis Ye sedikit menyipit, "Maksudmu, mereka punya tujuan lain?" "Tentu." Mileye berjalan ke arah Louis Ye dan berkata dengan tegas, "Jika tebakanku benar, mereka sengaja mengadakan pertunjukan untuk kamu lihat." Louis Ye menatap ke arah kota Senwu, dan setelah beberapa saat, pupil matanya mengecil. Mereka mungkin mencoba untuk memindahkan harta itu, atau menaklukkan harta itu. Mileye buru-buru berkata, "Itu benar. Harta itu adalah benda ilahi, bahkan Bradley tidak dapat menaklukkannya dalam waktu singkat, dan yang mereka butuhkan sekarang adalah waktu." Setelah Bradley menaklukkan harta itu, saat itu, harta karun Sekte Pedang. Aku tidak berani memikirkannya. Mendengar ini, wajah Louis Ye langsung berubah muram, seolah memikirkan sesuatu. Dia menatap Mileye, "Kamu tidak menaklukkan harta itu." Mileye tersenyum pahit, "Apakah menurutmu dengan kekuatanku, aku bisa menaklukkan harta itu?" Dengan mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Sekte Pedang. "Kita tidak punya banyak waktu. Setelah Bradley menaklukkan harta itu, dia tidak akan terkalahkan saat itu, dan kita semua akan mati." Louis Ye melihat ke arah kota Senwu dan tampak sedikit ragu. Karena dia tidak terlalu mempercayai Mileye. Untuk Mileye, dia masih waspada. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Yang mulia, tahukah kamu mengapa aku bisa membunuh instan master alam Taoisme sebelumnya?" Louis Ye memandang Mileye, dan Mileye tersenyum dan berkata, "Karena harta itu, dan aku meminjam kekuatan harta itu, aku memiliki kekuatan pembunuhan instan master alam Taoisme. Dan begitu Bradley mendapatkan kekuatan harta itu, pada saat itu, jangankan semua orang, bahkan Star Lord akan dibunuh instan olehnya." Louis Ye terdiam. Pada saat ini, seorang master alam Taoisme di sebelahnya mentransmisikan suara dengan energi misteri. "Meskipun orang ini egois, kata-katanya juga kredibel. Bagaimanapun, Bradley tidak bisa dibiarkan menaklukkan harta itu." Louis Ye mengangguk sedikit,
lalu dia menatap Mileye, "Jika kami menembak, bagaimana denganmu?" Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku membunuh secara rahasia." Pembunuhan diam-diam. Mendengar ini, kelopak mata Louis Ye melompat. Dia juga tahu tentang kemampuan Mileye, terutama pedang terbang Mileye. Jika mereka bertarung langsung, pedang terbang tidak akan terlalu menakutkan, tetapi jika Mileye bersembunyi di kegelapan, itu akan datang dari waktu ke waktu. Kedua pedang itu membuat kulit kepala orang mati rasa hanya dengan memikirkannya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Belum terlambat, ambil tindakan." Louis Ye mengangguk, "Kamu diam-diam mencari kesempatan untuk membunuh Master Alam Taoisme Sekte Pedang dengan satu pukulan. Apalagi Brady Lee itu, kalau bisa, bunuh dia duluan." Mileye sedikit mengangguk, "Semuanya, aku menunggu kalian di kota." Setelah mengatakan itu, dia diam-diam menghilang. Setelah Mileye pergi, Master Alam Taoisme di samping Louis Ye berkata dengan sungguh-sungguh, "Hati-hati dengan orang ini." Louis Ye mengangguk, jika dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan, dia hanya ingin balas dendam dan tidak menginginkan harta itu, maka kita tidak perlu menjadi musuhnya jika dia punya ide lain. Berbicara tentang ini, sebuah niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Aku harap dia bisa lebih pintar dan tidak melakukan hal-hal bodoh. Ayo. Suara itu jatuh, dan beberapa orang menghilang dengan tenang. Kota Senwu, Sekte Pedang. Di aula utama, Brady Lee duduk dengan tenang, dengan pedang di depannya. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di aula. Brady Lee membuka matanya, "Apakah kamu menemukannya?" Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya, "Lapor, Ketua Sekte. Mileye sepertinya telah menghilang dari dunia." "Sampah." Brady Lee tiba-tiba berkata dengan marah, "Sekte Pedang yang bermartabat, bahkan tidak dapat menemukan satu orang pun." Pria berbaju hitam itu menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Brady Lee bangkit dan berjalan ke pintu aula, wajahnya sangat garang. "Mileye." Saat ini, dia tidak terlalu memikirkan harta itu, yang dia pikirkan adalah bagaimana cara membunuh Mileye. Menghancurkan setengah dari tubuhnya akan berdampak besar padanya. Jika tubuhnya tidak bisa pulih, dia tidak akan pernah bisa maju dalam hidupnya. Pada saat ini, Brady Lee berkata, "Terus cari, pastikan untuk menemukannya." Pria berbaju hitam itu mengangguk dan dengan cepat mundur. Pada saat ini, beberapa kekuatan kuat tiba-tiba muncul di atas Sekte Pedang. Melihat adegan ini, wajah Brady Lee sangat berubah. Dia melayang ke langit, dan saat dia terbang, satu demi satu kekuatan kuat meledak langsung dari langit, dan untuk sementara. Bum bum bum. Seluruh Sekte Pedang mulai bergetar hebat, debu dan asap yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, dan beberapa aula Sekte Pedang juga berubah menjadi bubuk pada saat ini. Serangan musuh. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam Sekte Pedang, dan tak lama kemudian, beberapa sinar pedang naik ke langit. Di udara, Brady Lee muncul di depan Louis Ye. Ketika dia melihat itu adalah Louis Ye, Brady Lee berkata dengan keras, "Louis Ye, apa yang kamu lakukan, dasar gila?" Louis Ye berbisik, "Brady Lee, kita bertemu lagi." Brady Lee menatap Louis Ye, "Harta itu tidak ada di tanganku." Louis Ye berkata dengan marah, "Brady Lee, apakah kamu pikir aku bodoh?" Apalagi yang ingin Brady Lee katakan, ketika Louis Ye tiba-tiba menghilang di tempat, ekspresi Brady Lee berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Serang musuh." Suara Brady Lee jatuh, dan 6 kultivator pedang tingkat alam Taoisme tiba-tiba muncul.
Tetapi Louis Ye dan yang lainnya tidak takut sama sekali, karena ada 10 master alam Taoisme di pihak mereka. 10. Kali ini, mereka secara alami dipersiapkan dengan baik. Segera, pertempuran dimulai. Di awan di atas sekte pedang, dua lelaki tua saling berhadapan. Orang tua di sebelah kanan mengenakan jubah berwarna rami, dan di tangannya memegang pedang panjang bersarung. Orang ini adalah Nando Mu, mantan ketua sekte dari sekte pedang. Di seberang Nando Mu, ada seorang lelaki tua memegang tombak panjang. Lelaki tua itu kurus, dengan rambut putih dan kerutan di seluruh wajahnya, tetapi matanya tajam seperti pisau. Wajah Nando Mu tanpa ekspresi, menyerang sekte pedang. Siapa yang memberimu nyali? Lelaki tua tombak panjang itu mengelus jenggotnya dan tersenyum. Jangan menakutiku, karena aku berani datang. Aku akan takut pada sekte pedang? Nando Mu menatap tombak panjang lelaki tua itu. Dia tidak berbicara, tetapi berjalan perlahan menuju tombak panjang lelaki tua itu. Setiap langkah yang dia ambil, akan ada momentum pedang yang kuat muncul di depannya. Di kejauhan, lelaki tua tombak panjang itu tertawa. Ayo, biarkan aku merasakan kehebatan Holy Swordsman yang legendaris. Suara itu jatuh, dia menginjak kaki kanannya. Jelek. Sebuah tombak kecil melintas di lapangan. Begitu cahaya dingin ini muncul, langit di atas sekte pedang tiba-tiba meredup. Karena pada saat ini, seluruh ruang hampa di atas sekte pedang telah runtuh. Pada saat tombak panjang tua itu menembakkan senjatanya, Nando Mu tiba-tiba menghunus pedangnya. Bersenandung. Dengungan pedang tiba-tiba mengguncang langit. Ledakan. Segera, ada ledakan gemuruh di atas sekte pedang. Di dalam sekte pedang juga ada perang. Brady Lee bermain melawan Louis Ye. Meskipun tubuh Brady Lee setengah hancur, dia masih sangat kuat. Dan Master Alam Taoisme di sekte pedang juga memblokir Louis Ye dan yang lainnya. Ledakan. Pada saat ini, sebuah ledakan bergema di udara, dan Louis Ye dan Brady Lee mundur dengan keras. Setelah Brady Lee berhenti, dia memelototi Louis Ye. Louis Ye, harta itu tidak ada padaku. Louis Ye mencibir, itu bukan padamu, bukan pada Mileye itu. Brady Lee berkata, pada dia. Ekspresi Louis Ye menjadi sedikit muram. Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai orang bodoh? Brady Lee ingin mengatakan sesuatu yang lain, ketika Louis Ye tiba-tiba menghilang. Wajah Brady Lee berubah, dan dia menusuk dengan pedang. Jelek. Cahaya pedang menyala, ruang hampa retak. Ledakan. Mereka berdua saling menyentuh lagi. Begitu Brady Lee berhenti, dia akan berbicara, dan pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berbalik tajam dan menebas dengan pedang. Ledakan. Dia langsung terpental. Dan di antara alis Brady Lee, ada pedang. Namun, pedang itu tidak menembus tubuh Brady Lee, karena pedang itu terhalang oleh perisai emas kecil seukuran telapak tangan. Tidak jauh dari sana, wajah Mileye muram. Dia tidak menyangka Brady Lee benar-benar membawa harta pertahanan seperti itu. Perisai emas kecil itu, setidaknya level alam keberuntungan. Melihat Mileye, wajah Brady Lee langsung berubah seram. Mileye, kamu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menunjuk Brady Lee dengan marah. Anjing tuali, kembalikan hartaku. Brady Lee sangat marah. Dan dia akan berbicara, ketika Louis Ye, yang ada di belakangnya, tiba-tiba menyerang. Brady Lee tidak berani gegabah, dia buru-buru berbalik dan menikam dengan pedang. Pedang ini tertusuk, dan tak terhitung cahaya pedang menyembur seperti tetesan air hujan. Dan saat ini, Mileye telah menghilang. Bum bum bum. Hampir 20 master alam Taoisme bertarung di sekte pedang.
seberapa menakutkan kekuatan 20 master itu. Pada saat ini, ruang hampa di seluruh sekte pedang bergetar, ruang hampa terus pecah, dan di sekitar sekte pedang, gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh lapis demi lapis. Sekte pedang saat ini dapat dikatakan berantakan. Di udara, setelah Bradley memaksa Louis Ye kembali dengan pedang, dia meraung, "Louis Ye anjing bodoh, harta itu tidak ada di tanganku, kamu ditipu oleh Millie Ye." Tidak jauh, Louis Ye mengepalkan tangan kanannya dengan erat, matanya dingin. "Bradley, trik menipumu, bisakah kamu mengubahnya menjadi yang lebih baik?" Mengatakan itu, dia melihat sekeliling. "Millie Ye, kamu pergi bunuh orang lain, aku memblokirnya untukmu." "Terima kasih." Dalam kegelapan, suara Millie Ye terdengar. Bradley bersambung.